Halo sahabat biologi, ketemu lagi dengan Miss Eva. Nah, video kali ini kita akan membahas lanjutan materi sistem ekskresi. Tunggu apa lagi? Ayo kita bahas. Kita lanjut ke prosesnya dari sistem ekskresi. Yang pertama organ hati. Nah, di organ hati ini akan mengeluarkan yang namanya zat-zat yang tidak baik itu melalui cairan empedu. Dan yang kedua, dia juga akan merombak protein dan mengeluarkan urea. Nah, inilah yang dikeluarkan oleh hati. Nah, prosesnya bagaimana? Yang pertama, cairan empedu. Cairan empedu ini dihasilkan dari perombakan eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah. Ya, jadi sel darah merah yang sudah mulai rusak atau sudah tua, di mana usianya itu kira-kira 120 hari dalam tubuh, dia akan dibawa ke hati. Nah, di hati dia akan dirombak ya, dihancurkan. Jadi prosesnya ini ada eritrosit, kakak tulis. Di dalam eritrosit dia mengandung yang namanya hemoglobin, kakak singkat HB. Nah, hemoglobin inilah nanti dipecah menjadi 3. Yang pertama hemin, yang kedua Fe atau zat besi, dan yang ketiga globin. Nah, di sini Fe sama globin akan diteruskan, bukan dimasukkan ya, jadi diteruskan ke sumsum tulang. Sumsum tulang. Nah, untuk apa dia dibentuk sumsum tulang? Dia ini nanti dibentuk yang pertama dia membentuk antibodi, yang kedua dia membentuk eritrosit baru, dan yang ketiga dia akan membentuk hemoglobin baru. Itu dia ya fungsinya si Fe sama si globulin nantinya. Nah, hemin ini nanti akan membentuk 2 pigmen. Pigmen yang akan dibuang ya, tidak diperlukan lagi karena inilah nanti hasil sisa metabolismenya. Nah, pigmen yang pertama namanya pigmen bilirubin. Yang kedua biliverdin. Nah, pigmen inilah nanti yang menjadi bagian dari komposisi cairan empedu. Jadi cairan empedu itu terdiri atas kolesterol, garam mineral ya, dan juga ada pigmen bilirubin dan biliverdin. Nah, bilirubin ini nanti akan dibawa ke usus halus dan dioksidasi menjadi urobilin. Nah, urobilin ini warnanya kuning kehijauan ya, kekuning-kuningan. Jadi dia akan memberikan warna pada feses. Makanya feses kita itu berwarna. Ada nggak fesesnya nggak berwarna? Dan pada urin. Terus kalau pigmen biliverdin ini akan memberi warna pada empedu dan disimpan di kantung empedu. Oke, inilah untuk perombakan eritrosit. Yang kedua itu urea. Urea ini dihasilkan dari perombakan protein ya. Perombakan protein. Nah, protein ini nanti dirombak dalam tubuh akan menghasilkan zat sisa berupa amonia.
Nah, amonia ini ya adik-adik, dia ini bersifat racun. Jadi nggak bagus dia di dalam tubuh, harus dikeluarkan. Nah, proses pengeluarannya dia harus disederhanakan dulu, lebih sederhana dalam bentuk urea. Nah, prosesnya itu dia harus masuk ke siklus ornitin. Ya, jadi nanti ada namanya asam amino ornitin bercampur dengan amonia dan dibantu sama CO2 membentuk sitrulin. Nah, sitrulin akan bercampur dengan amonia lain membentuk yang namanya arginin. Nah, arginin ini sudah terbentuk. Nah, di dalam hati terdapat enzim yang hanya di hati aja terdapat dia. Di bagian-bagian organ lain dia tidak ada, yaitu enzim arginase. Enzim arginase. Nah, enzim arginase inilah yang membantu arginin membentuk urea dan ornitin. Nah, selain enzim ada lagi nanti H2O. Nah, arginin ini dibantu oleh enzim arginase dan H2O membentuk urea dan ornitin. Nah, di sini urea yang terbentuk ini akan disalurkan ke ginjal. Dia akan dibawa ke ginjal. Untuk dikeluarkan bersama urin. Oke, bisa ya. Nah, di sini ornitinnya kemana, Kak? Nah, ornitinnya ini nanti dipakai lagi untuk merombak si amonia yang terbentuk yang baru lagi gitu. Jadi, ini nanti siklusnya berulang-ulang. Begitu ya. Jadi, untuk adik-adik bisa dimengerti ya tentang ekskresi pada hati. Nah, kita bahas selanjutnya tentang ekskresi yang kedua, yaitu pada kulit. Kedua itu organ kulit. Nah, dalam sistem ekskresi, organ kulit ini nanti berfungsi untuk mengekskresikan keringat. Nah, kita tahu ya bahwa organ kulit itu adalah organ paling luar dari tubuh, di mana fungsinya selain untuk ekskresi keringat, dia itu untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua, tempat pembentukan vitamin D. Yang ketiga, fungsinya sebagai alat indera, di mana kulit itu sebagai alat indera peraba. Nah, komposisi dari keringat itu adalah air, garam mineral, dan sisa-sisa metabolisme sel lainnya. Nah, yang di sini kita perlu ingat juga bahwa keringat itu dihasilkan dari pengaturan oleh si hipotalamus. Jadi kakak buat di sini produksi keringat diatur oleh, jadi kakak buat ini aja ya, oleh yang pertama itu hipotalamus, dan yang kedua enzim yang namanya enzim bradikinin. Nah, hipotalamus dan enzim inilah yang mengatur produksi keringat, di mana yang dua ini dirangsang oleh perubahan suhu pada tubuh kita. Nah, kalau suhu tubuh kita naik ya, jadi bisa diingat kalau suhu tubuh naik, otomatis nanti suhu darah ikut naik. Nah, kalau suhu darah naik, di sini nanti akan memicu tubuh untuk menormalkan suhu dalam tubuh. Jadi cara tubuh menormalkannya dengan istilah bisa
Ingat ya di sini vasodilatasi. Ini sering keluar di ujian. Apa itu vasodilatasi? Vasodilatasi itu adalah pelebaran kapiler darah. Jadi di sini nanti terjadi pelebaran kapiler darah pada sekitar kulit, ya. Jadi yang melebar itu di sekitar epidermis kulit. Nah, pada saat kapiler darah melebar, itu menyebabkan nanti panas keluar dari dalam tubuh, sehingga terjadilah keringat. Nah, pada saat keringat, epidermis kan sudah basah ya sama keringat kita, otomatis suhu tubuh akan kembali dingin, jadi normal kembali. Nah, kebalikannya, kalau suhu tubuh dingin dan suhu darah menjadi turun atau dingin, itu tubuh akan menetralkannya. Jadi langsung kakak buat aja ke penetralannya, menetralkannya dengan cara vasokonstriksi. Jadi vasokonstriksi. Bedakan ya kalau suhu naik sama suhu rendah. Jadi kalau suhu naik, tubuh akan menormalkan suhu dalam tubuhnya supaya normal dengan vasodilatasi. Kalau suhunya udah turun, dia dinormalkan lagi biar tetap seimbang, stabil dengan cara vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi ini disebut dengan penyempitan kapiler darah. Nah, menyebabkan nanti agar nanti si panas itu lambat keluarnya, begitu. Jadi ini nanti pasti ada keluar di ujian, bisa diingat-ingat. Kalau suhu naik akan terjadi keringat, dengan cara apa? Ini nanti ada vasodilatasi. Kalau suhu tubuh rendah atau turun, maka tubuh akan menstabilkan suhu pada tubuh sendiri dengan cara vasokonstriksi. Ini untuk pembahasan kita tentang kulit. Bisa nanti diulang-ulang lagi videonya untuk mengingat-ingat kembali